akal manusia itu memiliki batasan. Nah, ketika kita memahami akal itu memiliki batasan, disinilah kita harus mengetahui tentang kekurangan kita. Bahwasanya akal itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang insyaAllah akan membahas topik-topik menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Al-Ustadz Gema Ilhami Hafidhahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustadz, kita akan membahas berkaitan dengan akal Ustadz. Nah ini akal ya. Kalau akal di dalam Islam ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Karena dulu kan anak pernah dengar ya, akalnya dipakai dong sayang. Nah, itu sudah lama. Pakai sayang ini ke siapa ini ngomongnya ini? Nggak tahu Ustadz, kan saya juga nggak kenal juga. Ya kadang kita sering dengar itu open your mind gitu kan. Nah open your mind. Nah itu sebenarnya gimana Ustadz kalau di dalam Islam tuh Ustadz, akal? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan akal ya. Akal. Allah berikan kepada kita nikmat akal. Ini salah satu nikmat yang besar tentunya. Yang mana dengan akal itu ya kita bisa memikirkan tentang kebesaran Allah tentunya. Kan itu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan siang, malam, langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Nah, akal ini satu hal yang luar biasa juga karena Islam ketika Allah menurunkan agama yang mulia ini di antara tujuannya untuk menjaga akal. Yang kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah namanya. Yaitu ada 5 hal yang menjadi tujuan utama syariat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah salah satunya adalah hifdzul akal, menjaga akal. Makanya Allah mengharamkan yang namanya perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal seseorang. Meskipun bukan hilang misalnya selama gitu kan, ya seperti orang gila, tetapi menghilangkan sejenak saja akal itu, menjadikan orang itu di luar akalnya, itu perkara yang dilarang dalam agama kita. Jadi, seperti minum keras gitu kan. Oh, jadi menghilangkan akal di sini bukan konteksnya hanya gila ya? Bukan hanya gila. Oh, iya. Tetapi yang hanya meskipun bersifat sesaat, ini perkara yang dilarang di dalam agama kita, bahkan masuk dalam kategori perkara yang haram. Ya, makanya Allah mengharamkan yang namanya narkoba, kemudian minuman keras dan segala hal-hal yang bisa merusak akal. Nah, ini kalau kita tinjau dari sisi syariat, akal itu satu hal yang sangat mulia. Cuma banyak orang yang salah di dalam menempatkan akal ini. Ini yang mungkin perlu untuk kita luruskan seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau Al-Quran sendiri Ustaz, apakah sebenarnya di dalam Islam tuh ada dalil itu berlandaskan akal? Itu sebenarnya ada apa enggak Ustaz? Kalau kita melihat ke dalam kitab-kitab para ulama ya, apakah akal itu dijadikan sebagai dalil? Maka kalau kita katakan sebagai sumber syariat, para ulama hanya menyebutkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, kemudian nanti ada kias kalau itu berkaitan dengan hukum fikih. Adapun akal, kenapa akal itu tidak dijadikan sebagai standar dalam beragama? Karena akal orang tuh berbeda-beda. Ya, pola pikir manusia itu kan bermacam-macam. Menurut si A, menurut akal si A begini, tetapi tidak menurut akal si B. Makanya kenapa Allah tidak menjadikan akal sebagai standar di dalam kita beragama? Karena itu tadi kembali kepada akal manusia itu bermacam-macam. Nah, akal itu sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala digunakan untuk menopang dalil, untuk tunduk kepada dalil, bukan sebagai dalil mensyariatkan agama yang mulia ini. Nah itu kan yang pernah ditegaskan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul huffain aula bil mas'i min a'la." Kalau sekiranya akal itu
menjadi dalil di dalam kita menetapkan satu hukum syariat, maka membasuh atau mengusap bawah sepatu ketika seorang berwudu itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Sementara dalam kaidah fikih atau dalam hukum fikih ada namanya bab masul hufain, yaitu membasuh dua sepatu, yaitu bagian atas bukan bagian bawahnya. Padahal yang kotor yang bawah. Padahal kotor bagian bawah. Itu secara logika, secara akal itu tidak masuk, gitu kan? Kok yang tidak kotor yang dibasuh, tetapi yang kotor malah ditinggalkan. Contoh yang lain misalkan, seorang wanita haid, ketika dia haid, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh untuk sholat, dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang haid. Tetapi ketika dia suci, Allah hanya memerintahkan kepada wanita haid untuk mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Padahal kalau kita lihat, kita timbang dari sisi syariat, tentu ibadah sholat lebih agung daripada lebih ibadah puasa. Nah, disitulah akal ya tidak bisa untuk dijadikan sebagai sumber kita beragama. Tetapi akal itu diletakkan di bawah dalil untuk mendukung dalil. Nah, ketika perkara yang tidak dimampui oleh akal untuk menjamahnya, maka disinilah berpengaruh yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kita dapati Allah menjadikan akal itu sebagai sumber beragama, itu tidak. Tapi sebagai pembantu Ustaz ya. Sebagai pembantu dan penguat. Iya. Jadi misalkan biasanya Ustaz, kalau biasanya acara debat kalau dengan orang seperti ateis itu kan mereka tidak terima dalil Ustaz. Betul. Nah, itu kalau menggunakan akal selama masih di berlandaskan dalil syar'i Ustaz, itu tidak mengapa Ustaz. Itu tidak ada masalah, dan itu yang pernah dipakai oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oh, Masya Allah. Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan orang-orang yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan, maka beliau menggunakan logika. Artinya mengajak orang untuk berpikir. Ya kan, dilempari dalil nggak terima. Nah, maka dibuatlah cara berpikir tetapi tidak keluar secara syariat. Gitu. Tetap pada koridor syariat yang tidak melanggar dari koridor-koridor syariat. Nah, ketika akal digunakan dalam masalah seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi ditegaskan, akal itu bukan sumber hukum. Utama, sumber hukum. Ya, bukan sumber hukum. Dan ini yang perlu untuk dipahami oleh kita kaum muslimin. Disclaimernya ya Ustaz. Disclaimernya itu di situ. Ya. Nah, kalau seumpama Ustaz ada pemikiran ya Ustaz, ada pemikiran yang itu bertabrakan dengan dalil Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz kira-kira? Kalau ada sebuah pemikiran yang bertabrakan dengan dalil, maka tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah tentu mengutamakan dalil, ya. Mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, salaf terdahulu. Misalkan perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis telah sahih, artinya telah benar datang dari Nabi SAW, maka tinggalkanlah pendapatku. Artinya kan beliau menyuruh untuk meninggalkan pendapat-pendapat beliau kalau memang dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sudah jelas. Nah, kalau kita mendapati hal demikian, dalil mengatakan A, akal kita ternyata tidak bisa menjangkau hal tersebut, maka kita tinggalkan akal kita dan kita beriman kepada dalil tersebut, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali lagi kepada patokan awal yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, beragama itu tidak dengan dalil, dengan akal, tetapi dengan dalil. Ya, kita harus tunduk patuh terhadap dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebih seperti itulah. Ternyata problemnya ini bukan hanya di zaman khalaf Ustaz ya. Iya, bukan hanya di zaman sekarang. Jadi, zaman salaf sudah ada. Sudah ada di zaman salaf terlebih dahulu. Tinggal gimana kita ngambil pelajaran dari mereka. Iya. Sebenarnya ini contoh-contoh yang sudah ada di zaman dulu. Tinggal itu kita terapkan aja di zaman sekarang. Makanya syariat Islam itu akan selalu relevan. Baik setiap zaman, setiap generasi, ya dimanapun, kapanpun akan selalu relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Terakhir Ustaz, nasihat untuk para pemuja akal Ustaz. Nah, khususnya pemuda-pemuda ini Ustaz yang berlingkup mungkin di dunia filsafat. Betul. Ya, saya mewasiatkan kepada antum para pemuda, terutama yang mereka itu sangat mendewakan akal, apalagi mereka-mereka yang sangat mengistimewakan para pemikir-pemikir yang di bidang filsafat. Kita katakan akal manusia itu ada batasannya.
ya dia memiliki batasan. Ya, dia tidak seperti ya kemampuan Allah Ta'ala, tidak seperti ilmunya Allah Ta'ala. Kita memiliki batasan. Akal manusia itu memiliki batasan. Nah, ketika kita memahami akal itu memiliki batasan, disinilah kita harus mengetahui tentang kekurangan kita. Bahwasanya akal itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, ambil contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan tentang bahwasanya di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ya kemudian airnya terdiri dari ini dan ini dan ini, kemudian di dalamnya ada bidadari yang bidadari kalau minum maka akan terlihat air itu mengalir dari kerongkongannya masuk ke dalam tubuhnya. Itu secara akal kita tidak kita akan bisa menjamaknya dengan bagaimanapun. Tetapi disitulah pentingnya iman kepada Allah Ta'ala. Ya, penting untuk tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak mengedepankan akal-akal kita. Karena sekali lagi akal manusia itu memiliki batasan. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh lah sebenarnya kita ambil dari Al-Quran dan kita ambil dari tentang surga ya. Tentang ruh saja tidak ada yang bisa menggambarkan ruh seseorang itu seperti apa. Mau orang berakal, mau sejago filsafat apapun, dia tidak akan bisa menggambarkan ruh itu seperti apa. Karena Allah sudah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran saya, nasihat saya kepada antum yang memuja akal, kemudian yang sangat berbangga dengan pemikir-pemikir yang mengedepankan akal, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya mereka yang berkiblat ke Sokrates dan Plato untuk merubah ke Al-Quran dan Sunnah. Karena itu sebaik-baik kiblat. Sebaik-baik kiblat. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.